Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Di sini sanad hadisnya adalah dari Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Kalau kita pernah mendengar hadis tentang Dajjal, ya, ini yang terdampar di pulau Dajjal itu, ya. Namanya Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau diriwayatkan itu pernah memeluk agama Nasrani, dan beliau ini mendapatkan hidayah kemudian masuk ke dalam Islam. Dari Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga beliau diridhai oleh Allah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ini beliau ucapkan sebanyak 3 kali, salasan. Qulna liman ya Rasulullah, kami berkata, kami lantas bertanya, liman ya Rasulullah, bagi siapa wahai Rasulullah? Qala lillahi. Beliau kemudian menjawab, pertama adalah lillah, bagi Allah, wa li kitabihi, dan bagi kitabnya, wa li rasulihi, dan bagi rasulnya, wa li a'immatil muslimin, dan bagi kaum muslimin secara umum, wa amatihim, ya, yang keempat ini adalah untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Yang kelima untuk orang-orang secara umum, ya, orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin. Jadi awam itu artinya adalah masyarakat kebanyakan atau umum. Rawahu Muslimun. Di hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Kemudian, ya, di sini disebutkan ad-dinun nasihat, ya, agama itu adalah nasihat. Jadi ini berkenaan dengan amal, ya, amal perbuatan. Jadi ad-dinun nasihat. Jadi ini kalau kita belajar bahasa Arab, ini merupakan masdar sharih, ya, sekaligus memberikan batasan, ya, memberikan batasan. Jadi isinya agama ini adalah nasihat. Jadi ini sudah mencakup semuanya. Loh, kok nasihat? Nanti akan dijelaskan, ya. Ini bukan berarti nasihat yang biasa kita ketahui maknanya, ya. Orang memberikan nasihat seperti itu, ya. Itu mungkin bagi salah satu makna dari nasihat ini. Tapi nasihat itu sangat banyak maknanya, tergantung kepada siapa dia diberlakukan, seperti itu. Jadi ad-dinun nasihat, imaduddin wa qawamuhu an-nasihat, ya. Jadi tegaknya agama dan tiang agama itu adalah nasihat itu sendiri. Jadi sudah dikatakan tadi adalah amal, ya, termasuk di dalamnya sholat, ya, itu juga tiang agama, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nasihatu tasfiyatun nafsi minal ghisyi lil mansuh lahu wa hiya kalimatun yu'abbaru biha an iradatil khairi lil mansuhilah, ya. Ini artinya adalah nasihat itu artinya memurnikan jiwa ini dari sifat curang, ya, lil mansuh, minal ghisyi lil mansuh, bagi seseorang yang diberlakukan nasihat ini. Au kalimatun yu'abbaru biha an iradatil khairi lil mansuhilah, ya, terkadang juga ini diterapkan pada suatu kalimat, suatu perkataan yang diungkapkan kepada seseorang yang diberi nasihat karena menginginkan kebaikan baginya, ya. Jadi sesuatu yang sangat penting bagi kita menerapkan nasihat pada seseorang itu menginginkan kebaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada tambahan lagi, mendoakan hidayah bagi orang yang kita nasihati. Jadi kita murni mengharapkan kebaikan dari seseorang yang kita berikan nasihat kepadanya. Dan di kitab ini, ya, tadi saya sempat baca. Jadi an-nasihah itu artinya adalah al-khulus, ya. Artinya adalah sesuatu yang murni, ya. Berarti kalau sesuatu yang murni khulus ini ada di surat An-Naml ayat 66, ya. Di situ disebutkan
ya. Wa inna fil an'ami la'ibrah, ya. Di dalam hewan ternak itu ada ibrah yang bisa kita ambil, ya. Yusqikum min butuniha labanan khalisan sa'iban lisyaribin. Dari dalam perutnya itu ada sesuatu yang murni di antara farfin wadamin, di antara kotoran dan darah, ada susu, ya, sebagai sebagai minum bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi susu itu kalau kita lihat tidak bercampur sedikit pun dengan darah ataupun kotoran. Ini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti ini pula orang ketika memberikan nasihat, jadi murni karena menginginkan kebaikan, ya. Kemudian dilanjutkan di sini lillah, ya. Nasihat itu pertama itu untuk Allah, ya. Jadi nasihat di dalam agama itu adalah yang pertama untuk Allah. Apa nasihat untuk Allah itu? Apakah kita memberi nasihat kepada Allah? Ya, jawabannya iya, tapi maknanya adalah bil imani bihi, ya, dengan beriman kepada Allah. Artinya beriman dengan 4 hal, ya, dengan wujud Allah, dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Itu harus kita terapkan. Wa nafyus syariki anhu, dan meniadakan segala bentuk, ya, segala bentuk atau tandingan bagi Allah. Jadi Allah itu tidak sedikit pun punya sekutu, ya, baik dalam kerajaannya maupun di dalam ibadahnya seorang hamba. Tidak boleh sedikit pun ada sekutu bagi Allah. Wa wasfihi bima wasafa bihi nafsahu, dan mensifatkan Allah dengan sesuatu yang disifatkan baginya. Maka ini sudah masuk kepada yang tadi, ya. Pertama ini uluhiyahnya dan sekaligus rububiyahnya. Yang kedua ini adalah asma wa sifatnya. Wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, yang telah disifati oleh Rasulullah juga. Wa tanzihuhu 'anil naqais, ya, kita bersihkan Allah itu dan sifat-sifatnya dari segala bentuk kekurangannya. Wal uyubi, dari segala aib, ya. Jadi Allah itu zat yang sempurna, maha sempurna, jauh dari kekurangan, jauh dari aib, ya. Wa musyabahatil makhluqin. Begitu pula Allah itu tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Warraghbati fi mahabihi bi fi'li ta'atihi, ya. Kita juga memotivasi diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Warraghbati min masafatihi bi tarki ma'siyatihi, dan meninggalkan maksiatnya. Jadi itu maknanya, ya, beriman kepada Allah. Itu maknanya nasihat kepada Allah, ya, beriman kepada Allah dan melaksanakan ketaatan kepadanya. Kemudian li kitabihi, kepada kitabnya. Apa artinya? Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ya. Pertama beriman bahwa Allah itu menurunkan kitab kepada manusia melalui Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, dan melalui al-anbiya, ya, juga kepada para nabinya. Wa tanziluhu wa tilawatuhu, Allah menurunkan kitab tersebut. Wa tilawatuhu haqqa tilawatihi, dan juga membacakan atau mentilawahkan Al-Qur'an itu dengan setartil-tartilnya, ya. Itu artinya nasihat kepada kitabullah. Wal amali bima fihi, begitu pula kita mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Itu artinya nasihat kepada kitabullah. Kemudian wali rasulihi, kemudian nasihat kepada Rasulullah. Apa Rasulullah butuh untuk diberikan nasihat? Jawabannya adalah butuh. Dengan apa? Bitasdiqi risalatihi, dengan membenarkan risalah-risalahnya. Wal imani bi jami'i ma ja'a bihi wa ta'atihi, wa ta'atuhu, ya. Dan beriman kepada seluruh apa yang beliau bawa dan mentaatinya. Jadi beriman kepada Rasulullah itu mencakup 4 hal, ya. Tasdiquhu fi ma amar, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan ada 4 hal yang harus diterapkan. Pertama itu membenarkan setiap kabarnya. Setiap kabar apapun yang sahih dari Nabi harus dibenarkan.
wa ta'atuhu fima amar. Ya, yang kedua adalah mentaati apa yang beliau perintahkan sebisa kita, ya, sebisa kita. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi segala apa yang beliau larang, ya. Wajibina bima naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang, yang beliau cela. Wa an la yu'badallahu illa bima syara'a, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau. Nah, ini juga menggugurkan, ya, sebagian orang yang mengatakan bahwasanya, ya, setelah Rasulullah itu atau di samping Rasulullah ada yang di situ berhak untuk, ya, memberikan syariat. Ya, ini sekaligus menggugurkan, ya, pernyataan tersebut, ya. Jadi figur yang harus kita ikuti secara mutlak itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian wali aimatil muslimin, untuk para imamnya kaum muslimin, ya, bisa itu para ulamanya dan juga para pemerintahnya. Ini masuk ke dalam makna ini. Aidi hukamihim wa ulamaihim, untuk para pemerintah dan para ulama-ulamanya. Dengan apa kita bisa menerapkan nasihat ini kepada mereka? Bimuawanatihim alal haqqi, dengan membantu mereka, ya, di dalam kebenaran, ya. Jadi jika pemerintah atau ulama itu menghimbau sesuatu yang dibolehkan secara syariat, bahkan itu diperintahkan, maka kita harus dukung, ya, kita harus bantu, ya, mereka itu. Wa ta'atuhum fihi, dan mentaati mereka di dalamnya jika ada masalah di situ. Misalkan, ya, mungkin bukan dalam perkara agama kita pakai helm, ya, untuk demi keselamatan kita dalam berkendara, maka, ya, yang seperti ini insya Allah akan bernilai pahala bagi kita, ya, karena masuk dalam hadis ini, ya, karena itu maslahat bagi kita. Wa amruhum bihi, dan, ya, tidak lupa untuk mengingatkan mereka. Wa tadhkiruhum birifqin wa lutfin, ya, menerapkan nasihat kepada mereka dengan penuh kelembutan dan penuh dengan kasih sayang, ya. Jadi menginginkan kebaikan bagi seseorang itu harus kita terapkan kepada semuanya, ya, birifqin wa lutfin, dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Wa ilamuhum bima ghafalu anhu, memberitahu mereka dengan sesuatu yang mereka lalaikan, ya. Dan menerapkan nasihat itu juga ada rambu-rambunya, ya. Sebagaimana ada yang di dalam hadis yang maknanya sahih, akan tetapi didhaifkan oleh beberapa ulama. Jika seseorang itu hendak menasihati penguasa, maka secara empat mata, ya. Fa in qabila fadaka wa in fa in qabila fadaka, jika seseorang seorang pemimpin itu menerima nasihat kita, maka itu adalah sesuatu yang diharamkan, ya. Wa in duna dzalika, ya, faqad adzama alaihi lahu, ya. Maka jika pemimpin itu tidak melaksanakannya, maka kewajibannya sudah gugur, ya. Kewajibannya sudah gugur. Jadi seseorang yang tidak punya akses gimana kepada penguasa, tidak terkena kewajiban ini, ya, tidak terkena kewajiban ini, ya. Maka sebaiknya kita tidak, ya, bertindak di luar daripada arahan daripada Rasulullah SAW, ya. Wa yud'alahum bisalah, ini tidak kalah pentingnya, ya, mendoakan mereka dengan sesuatu kebaikan, ya, dengan kebaikan, ya. Maka Fudail bin Iyad, beliau pernah mengatakan, ya, lau anna li da'watun mustajabah la saraftuhu lil imam, ya. Jika seandainya aku punya satu doa saja yang diijabah, aku tahu satu doa ini diijabah, aku akan peruntukkan doa ini untuk pemimpin saya, seperti itu, ya. Karena beliau mengatakan, kenapa kepada pemimpinnya? Ada yang bertanya seperti itu muridnya, ya. Karena kata Fudail bin Iyad rahimahullah, karena kebaikan penguasa itu, ya, adalah kebaikan bagi seluruh rakyat dan orang-orang negaranya, ya. Dan rusaknya para pemimpin itu juga kerusakan bagi rakyatnya, ya. Maka kita mendoakan bagi pemimpin itu, ya, kebaikan. Wa amatihim wasairul asairul muslimin wairul hukam, ya. Maka
Ini berlaku bagi kebanyakan kaum muslimin, ya, orang-orang sipil dan seluruh kaum muslimin secara umum. Wa takunun nasihatu li'amatil muslimin bi irsyadihim li masalihim. Ya, bagaimana caranya? Ya, yaitu kita mengarahkan, membimbing mereka kepada sesuatu maslahat untuk baik itu dalam akhirat maupun dunianya. Maka jika kita mengarahkan seorang untuk baik agamanya, baik di dalam dunianya, itu masuk ke dalam makna nasihat ini. Ya, waqaful adha anhum, termasuk nasihat kepada kebanyakan kaum muslimin itu menahan gangguan kita atas mereka, ya, tidak mengganggu mereka, membuat mereka nyaman, seperti itu. Wa ta'limuhum ma yajhalunahu min dinihim, ya, dan mengajari mereka dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui, yang belum mereka ketahui dari agama mereka. Ini termasuk daripada nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Wa i'anatihim alaihi bil qawli wal fi'li, tidak lupa pula untuk membantu mereka. Jadi semua kebaikan yang diperuntukkan untuk kaum muslimin ini masuk ke dalam sini, mengingatkan mereka, mengarahkan mereka terhadap maslahat, itu masuk ke dalam sini, ya. Demikian pula memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf dan melarang dari sesuatu yang mungkar dengan penuh keikhlasan dan penuh kelembutan. Wasyafaqati alaihim, dan berkasih sayang kepada mereka. Wa an yuhibbu lahum an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi minal khairi. Hendaknya kita juga itu punya sesuatu punya suatu perangai menginginkan kebaikan seperti kita ingin kebaikan itu ada pada diri kita, seperti itu. Dan kita ingin menjauhkan kejelekan atau keburukan seperti kita menjauhi kejelekan atau keburukan untuk diri kita sendiri, ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mungkin ini yang dapat kita bahas daripada hadis yang ke-7, ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ada waktu lagi, Ustaz? Masih ada? Apa sudah cukup? 12. Masih 12 ya? Enggak, baru 10 menit. 10 menit lagi. 15 kan sudah. Oh iya. Baik. Mungkin sebagai penutup ini ada faedah dan beberapa asar dari para ulama. Faedah yang pertama yang penting untuk kita ketahui ini adalah an-nasihatu fardu kifayatin. Ya, nasihat itu hukumnya adalah fardu kifayah, idza qama biha ma yakfi saqatat anil baqin. Ya, jika sebagian dari mereka ini dari kaum muslimin sudah melakukannya, maka kewajibannya gugur bagi yang lainnya. Maka bagi yang lainnya ini hukumnya adalah sunnah. Ya, tentunya ini setelah nasihat bagi kaum muslimin secara umum, ya, bukan yang keempat ini tadi. Yang ketiga ini tadi untuk imam kaum muslimin serta orang-orang yang awam. Jadi seseorang yang memberikan nasihat ini harus punya kapasitas, ya, punya kapasitas. Akan tetapi kalau nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitab Allah, nasihat kepada Rasulullah, ini dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin, ya. Karena ini adalah pokok-pokok keimanan, ya, pokok-pokok keimanan. Seperti yang tadi dijelaskan, ya, kalau kepada pemimpin kaum muslimin maupun kebanyakan orang awamnya, ya, ini ya bagi yang mampu, ya. Maka jika seseorang itu sudah ada yang melakukannya, maka yang lain itu sifatnya adalah anjuran, ya, membantu orang-orang yang punya ilmu itu tadi, ya. Wa hiya lazimatun 'ala qadri al-istita'ah, ya, dan itu hukumnya adalah wajib sesuai dengan kadar kesanggupan, ya. Maka di dalam hukum fikih itu ada al-qudratu manatul wujud, ya. Jadi sesuatu yang harus diterapkan di dalam kewajiban itu adalah kemampuannya. Maka jika seseorang tidak mampu maka tidak terkena kewajiban, ya. Kemudian yang kedua, wujubus ridqi fi ta'amulil muslim ma'a rabbih. Wajibnya seorang muslim itu untuk, ya, jujur di dalam muamalah kepada Rabbnya. Wasidqi fi ta'amulihi ma'al makhluqin, dan
jujur di dalam muamalahnya kepada manusia. Jadi ini tadi iradatul khairi lil ghair, menginginkan kebaikan ya dari selainnya. Kemudian yang ketiga, yang bagi antasu dan nasihatu antasu dan nasihatu bainal muslimin. Maka sudah selayaknya bagi kaum muslimin ini untuk saling memberikan nasihat. Li'annaha min a'zami mukammalati al-iman. Karena ini masuk ke dalam penyempurna keimanan. Ya. Seperti yang ada di surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, ini sejalan dengan firman Allah tersebut. Kemudian yang keempat, al hadis yaqrudu al ghisya bi jami'i suwarihi. Jadi hadis ini ya itu menolak segala macam bentuk kecurangan, ketidakjujuran bi jami'i suwarihi, dalam segala bentuknya. Tidak jujur terhadap Allah artinya menyekutukannya, ya, meyakini ada sekutu baginya. Itu adalah kecurangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Li'anna hadza muqtada an-nasiha. Karena ini adalah konsekuensi daripada nasihat. Jadi harus penuh dengan kejujuran, ya. Nah, ini tadi sebagai penjelas bagian tadi, ya. Tadi Al-Imam Abu Dawud sempat menjelaskan yadurul Islam haula arba'i ahaditha. Ya, jadi Imam Abu Dawud tadi menyebutkan ada 4 hadis yang menjadi poros agama Islam, ya. Jadi agama Islam itu nanti semuanya itu kembali kepada hadis ini. Wa hadzal hadis ahadul ahadits allati yaduru 'alaiha al-fiqh wa 'alaiha al-fiqh. Ya, jadi hadis ini adalah salah satu hadis yang berputar atau berporos di dalamnya hukum-hukum fikih. Ya, jadi ini hadis yang sangat penting yang mesti kita ketahui. Mungkin pembahasan daripada hadis yang ketujuh ini sudah cukup, ya. Mungkin dari para ikhwah ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas dari penjelasan yang tadi, dipersilahkan. Contoh-contoh yang syubhat itu seperti apa? Contoh-contoh sesuatu yang syubhat, ya. Jadi sesuatu yang syubhat itu sifatnya relatif, ya. Seperti hukum-hukum sesuatu yang dipandang oleh orang sekarang ini syubhat, sesuatu yang syubhat, ya. Jadi ini tergantung kepada orang yang memandang. Jadi dia itu haram bagi yang sebagiannya, bisa juga makruh bagi sebagiannya, ya. Itu tergantung pada siapa yang memandang. Jika itu adalah orang yang berilmu, maka bukan syubhat lagi, itu sesuatu yang jelas, ya. Sesuatu yang jelas. Terutama sesuatu yang jelas itu adalah al-ma'lum minad-din bil darurah. Sesuatu yang diketahui secara umum hukumnya bagi kaum muslimin, ya, seperti haramnya zina, haramnya khamar. Nah, itu. Ini semua dari kaum muslimin itu mengetahuinya. Akan tetapi yang syubhat ini, ya, perkara yang detail, sangat detail, yang mungkin tidak diketahui oleh orang-orang awamnya, seperti itu. Akan tetapi orang yang punya ilmu itu mengetahuinya, seperti itu. Misalkan makan di warung yang sembelahnya tidak tahu, itu termasuk syubhat itu? Oh ya, mungkin itu masuk ke dalam perkara yang syubhat, ya, masuk ke dalam perkara yang syubhat. Makan di sebuah warung, tempat makan yang kita makan makanan sembelihannya, sedangkan kita tidak tahu itu disembelih atas nama Allah atau tidak, ya, itu diantara melindungi sesuatu yang bukan syubhat jika kita meninggalkannya, ya. Sebaiknya tidak dilakukan. Kalau itu contoh yang makruh, Contoh yang makruh apa ya? Rokok.
Bawang putih. Saya agak kesulitan kalau menyuruh apa cari sesuatu yang makruh ini. Apa ya? Misalkan, Bawang itu. oh iya, sesuatu yang berkenaan dengan adab biasanya itu makruh Pak. Contohnya apa namanya ya, larangan tidur setelah maghrib itu kan makruh ya, bukan haram. Nah itu. Kemudian juga makan dan minum berdiri itu makruh ya, biasanya berkenaan dengan adab-adab ya, adab-adab keseharian kita. Itu sesuatu yang ya, yang di situ ada kemakruhan Ustaz, ya. untuk bab nasihat tadi, ingkar mungkar kita mengetahui ada saudara kita muslim, tahu mereka tidak melakukan apa namanya kewajiban, contoh sholat misalnya, kita mengetahui kita termasuk kena dosa nggak ketika kita tidak mengingatkan mereka itu? Termasuk kita itu jika mampu, maka ya ketika kita tahu kita berkewajiban untuk mengingatkannya ya. Makanya tadi ala qadari istita'ah ya, jika seorang itu mampu. Pertama dia tahu hukumnya, yang kedua dia mengetahui kondisi realnya. Jadi memang dia itu tidak meninggalkan kewajiban, maka yang jadi kewajiban itu adalah kita yang mengetahui ya, kita yang mengetahuinya. Maka kita yang mengetahuinya itu berkewajiban untuk mengingatkan ya, hukumnya wajib ya. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, sudah cukup insyaallah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan atau kekurangan di dalam penjelasan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum